Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Spirit and in truth.
Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kita belajar dari Alkitab bagaimana Tuhan itu berbicara kepada orang-orang pilihannya. Kita belajar dari Alkitab bagaimana Tuhan yang hidup itu melihat umatnya, memperhatikan umatnya, berkata-kata kepada umatnya, memberikan jalan kepada umatnya, menegur umatnya, menggenapi akan janjinya, melatih umatnya, mendampinginya dalam peperangan, dan Tuhan menolong mereka. Dari kisah demi kisah yang nyata yang ditulis di dalam Alkitab, kita bisa mengenal Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita ini juga merindukan hal yang sama untuk mengalami Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang, oleh nabi-nabinya, oleh raja-raja pilihannya, oleh hamba-hambanya di Alkitab ini, maka saya percaya dia juga akan memberikan pengalaman itu kepada kita sesuai dengan zaman kita, sesuai dengan kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Kita akan dilibatkan dalam rencananya pada akhir zaman ini untuk menggenapi akan firman-Nya. Kita yang dari orang berdosa, kita diangkat anak karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita boleh memanggil Tuhan pencipta segala sesuatu itu adalah Bapa kita. Dan kemudian kita menerima kehidupan yang baru, kelahiran baru, rencana Tuhan yang baru. Maka kita memiliki hak istimewa sebagai anak Tuhan. Dan kemudian kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa berbicara kepada Tuhan, kita bisa mendengarkan Tuhan, kita bisa mengalami Tuhan nyata seperti apa yang dikatakan Alkitab. Zaman berbeda, tetapi Tuhan tidak berubah. Peristiwa bisa berbeda, tetapi Tuhan tidak berubah. Pengalaman demi pengalaman dengan orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab bisa berbeda, tetapi Tuhan tetap bisa memberikan pengalaman yang sama kepada kita, karena Dia Tuhan yang sama. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allah yang sama yang kita kenal di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan. Dan mari kita belajar bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan bisa merasakan apa yang kita alami. Dan Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Kalau kita belajar tentang Alkitab ini dan orang-orang pilihannya, apalagi kedekatan demi kedekatan yang mereka alami dengan Tuhan, itu akan membuat kita ini menjadi begitu merindukan Tuhan dan begitu menginginkan Tuhan. Bagaimana tidak? Dia menolong orang yang mandul untuk kemudian melahirkan anak. Dia menolong orang-orang yang kesusahan kemudian mendapatkan kelepasan. Dia menolong orang-orang yang tertekan kemudian diangkatnya mereka. Tuhan menolong orang-orang yang di dalam pertempuran di masa itu. Tuhan muncul sebagai pribadi yang membela mereka dan berperang bersama-sama dengan mereka. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan saya bersyukur kita menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup. Kita akan belajar dari Abraham lagi. Abraham memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, dan Tuhan berkali-kali menunjukkan dirinya kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dikatakan Tuhan menampakkan diri setelah Abraham sampai ke tanah Kanaan. Kemudian ketika Abraham berpisah dengan Lot, Tuhan berfirman kepada Abraham. Dia mengingatkan lagi akan janjinya. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, karena Abraham tidak melihat akan penggenapan janji selama sekian puluh tahun, maka Tuhan mengingatkan Abraham tentang janjinya. Dan pertemuan Abraham dengan Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-15 membuat kepercayaan Abraham dianggap sebagai kebenaran. Sesuatu yang indah, bagaimana Tuhan menetapkan iman seorang Abraham menjadi kebenaran. Kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu tidak bisa diganggu-gugat.
Apa yang sudah ditetapkan menjadi kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Apa itu? Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, Tuhan menetapkan itu sebagai suatu kebenaran. Benar apa yang kau percayai dan aku akan menggenapinya. Tetapi sungguh menyedihkan ketika selama 13 tahun ketika Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya dan kemudian melahirkan Ismail baginya, Alkitab mencatat Tuhan tidak berbicara kepada Abraham selama 13 tahun. Tetapi karena janji Tuhan yang luar biasa kepada Abraham, ketika Abraham berumur 99 tahun, dituliskan di dalam Kejadian pasal yang ke-17, Tuhan mengingatkan lagi akan janjinya kepada Abraham. Dikatakan, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Di dalam Kejadian pasal yang ke-17, maka Tuhan berjanji kepada Abraham dan Abraham juga berjanji kepada Tuhan. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki dari antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katannya, dan itulah menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Tuhan berjanji kepada Abraham, dan hari itu Abraham dan semua orang di dalam rumahnya, yang besar ataupun yang kecil, baik budak yang dibeli dari orang asing, semua disunat. Mereka buat perjanjian dengan Tuhan. Indah sekali. Abraham bertemu berkali-kali dengan Tuhan. Abraham mengalami Tuhan. Kemudian Tuhan buat perjanjian dengan Abraham. Dan yang menarik adalah Tuhan mengingatkan lagi. Setelah Tuhan berjanji kepada Abraham dan membuat perjanjian dengan Abraham, Tuhan mengingatkan lagi akan janjinya kepada Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-18 dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari-lari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ini adalah pertemuan Abraham dengan Tuhan dan para malaikatnya. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Sudah perhatikan, Tuhan berjanji. Kejadian 18 itu Tuhan katakan, setahun lagi aku akan temui engkau dengan istri dan anak kandung. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan berbicara kepada hamba-Nya. Tetapi mari kita perhatikan. Ada satu kedekatan yang luar biasa. Dan saya tidak temukan lagi di Alkitab kisah yang seperti ini. Apa itu? Tawar-menawar Abraham dengan Tuhan. Siapakah manusia sehingga berani tawar-menawar dengan Tuhan? Tetapi Abraham, orang yang menerima janji Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, mengalami penggenapan janji Tuhan, orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, berani tawar-menawar dengan Tuhan. Seperti apa kisahnya? Tuhan merencanakan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya.
Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Satu keberanian yang luar biasa. Abraham berkata kepada Tuhan, seandainya ada 50 orang benar di situ, di Sodom itu, apa engkau akan memusnahkannya? Kita tidak tahu secara persis berapa jumlah penduduk kota Sodom. Alkitab hanya mengatakan Sodom adalah kota yang besar dan banyak penduduknya. Berapa banyak menurut saudara? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000? Bayangkan sendiri. Yang jelas banyak. Tetapi Abraham menawar, seandainya ada 50 orang benar. Dan Tuhan mestinya tidak seperti itu. Engkau adalah hakim segenap bumi, tidak menghukum dengan adil. Ayat yang ke-26. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Wow, tawar-menawar terjadi. Dan tawar-menawar antara Tuhan pencipta langit dan bumi dengan seorang manusia yang bernama Abraham. Alkitab mencatat satu hubungan yang indah terjadi, Tuhan dan Abraham. Dari 50 ditawar menjadi 45. Kemudian tawar-menawar di ayat berikutnya dikatakan, seandainya 40 bagaimana ya Tuhan? Lalu berikutnya Abraham menawar lagi, bagaimana kalau 30? Dan Tuhan tetap berkata, aku tidak akan memusnahkan apabila aku dapati 30 orang benar di sana. Lalu Abraham menawar lagi, bagaimana kalau 20 orang? Dan Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkan karena 20 orang itu. Kemudian terakhir kali Abraham mengatakan, bagaimana kalau 10 orang? Dan Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Sesuatu hebat luar biasa. Tawar-menawar Abraham dengan Tuhan dan Tuhan mengabulkan. Dari 50, 45, 40, 30, 20, 10. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkan apabila ada 10 orang benar di kota itu. Belajar apa dari hal ini? Dia Tuhan yang sabar, Dia Tuhan yang bisa diajak berbicara, Dia Tuhan yang memegang janjinya. Kalau Dia mengatakan bahwa orang benar akan diselamatkan, maka Tuhan tidak akan memusnahkan apabila ada 10 orang benar di Sodom. Mari saudara, bangun hubungan dengan Tuhan, alami Tuhan, supaya kita bisa mengalami hubungan yang indah. Bukan masalah kita kemudian melakukan tawar-menawar dengan Tuhan, bukan. Tapi baiklah kita melihat keagungan Tuhan, melihat hatinya yang baik, hatinya penuh belas kasihan, dan janjinya yang digenapinya. Mari inginkan Tuhan lebih daripada sebelumnya. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari
akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.